Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kembali lagi kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, banyak yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Mari naikkan ungkapan syukurmu kepadanya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami jemaat-Mu ya Tuhan, kembali lagi kami datang berkumpul beribadah bersama-sama menyenangkan akan hati-Mu. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, bahkan ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi ya Tuhan kami semua yang ada, bahkan ya Tuhan jalannya ibadah kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mau memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita memuji memuliakan akan nama Tuhan dan kita menyanyikan pujian yang berkata, bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan
lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. 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 Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat bersuka, memuji, memuliakan akan namanya. Pada saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang datang menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
menjadi satu pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa kami begitu mencintai pribadi-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu baik, yang begitu setia memperhatikan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan, semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya sukacita Allah, damai sejahtera boleh kita rasakan bersama. Puji Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar kembali dari kebenaran firman Allah, ya. Lewat kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman dari seseorang akan membuat kita mudah untuk melihat atau mudah untuk menentukan bagaimana apakah kita mau menjadi yang mana, ya. Seperti tema saya pagi hari ini, mau menjadi yang mana, ya. Itu pilihan hidup. Seseorang boleh memilih mau yang mana. Haleluya. Coba kita buka dulu di dalam Mika pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Mika 1 ayat 1. Mika 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Ya, dikatakan di sini, ya, Mika zaman Yotam, ya, Aram, dan juga dikatakan Hizkia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Mika melayani di Yehuda pada pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, ya. Sejaman dengan Nabi Yesaya dari Yehuda dan Hosea di Israel. Firman Tuhan yang datang pada Mika, kata ayat ini. Saudara, kalau seorang membaca atau mendengar firman Tuhan dan Tuhan Tuhan berbicara kepadanya, maka pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Pada orang berdosa, firman Tuhan itu menegur, ya, mengingatkan supaya bertobat. Dan kalau ia bertobat, ia akan melihat perubahan yang melegakan. Ingat anak terhilang itu, ya. Anak terhilang itu sadar dan pulang dikatakan. Maka ia mengalami perubahan yang sangat indah. Lebih dari yang diharapkannya. Saudara, kalau itu suatu perintah, ya, dan ia menurut, ia akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Mika mendengar firman Tuhan dan taat. Ia menjadi nabi dan kemuliaannya kekal. Saudara, kalau kita mau mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh dan mau taat, pasti akan menjadi sesuatu
yang indah, dan cocok untuk diri kita. Begitu juga Hizkia. Sesudah mendengar kata-kata Mika, coba saya ingin lihat dulu dalam Yeremia 26, apa yang diucapkan dalam Yeremia 26 ayat 16 sampai ayat 19. Yeremia 26 ayat 16 sampai 19. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moresyes itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia, Raja Yehuda, beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka. Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Tadi saya katakan, ya, begitu juga Hizkia, sesudah mendengar kata-kata Mika, ya, Tuhan berbicara kepadanya, maka ada hasil yang besar. Ada suatu pengaruh besar, ya, berlaku atasnya. Sehingga sekalipun ia anak orang jahat, atau sekalipun dia anak Ahaz, dikatakan yang jahat sekali, tetapi Hizkia takut akan Tuhan dan menjadi dikatakan sangat indah. Tidak seperti bapaknya, ya. Coba kalau kita lihat, coba sebentar kita lihat 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, saudara, dikatakan walaupun bapaknya jahat, tetapi dikatakan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Mika, ya, oleh Ahaz, ya, adalah hal-hal yang maaf saudara, tadi saya katakan dikatakan sekalipun ia anaknya Ahaz yang jahat, ya, tetapi Hizkia ini, ya, tidak seperti bapaknya, ya. Kalau saudara perhatikan di sini dari ayat-ayat Yeremia 26, kalau saudara baca di rumah, ya, kelihatannya pelayanan Mika di sini mengambil andil dalam perubahan Hizkia, sehingga ia tidak menjadi jahat seperti bapaknya Ahaz, ya. Saudara, Tuhan tidak pernah bicara ngawur atau tanpa maksud, selalu dengan maksud yang indah-indah bagi yang bisa mendengar, ya. Juga orang berdosa yang mendengar lalu bertobat akan menjadi indah dan ajaib seperti ingat Yunus, saudara, ya. Akhirnya Yunus dia mau melakukannya, ya, dan Tuhan menolong dia. Nah, saudara, begitu dengan Sakius juga. Kalau melihat latar belakangnya, ya, pernah berbuat dosa, tetapi karena dia mau mendengar lalu bertobat, maka akan menjadi indah. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan di situ juga dikatakan bahwa
3 raja-raja yang dilayani dengan firman Tuhan, ya, oleh Mika. Mika melayani 3 raja-raja yang dilayani dengan firman Tuhan. Adalah Yotam dikatakan, Ahaz dan Hizkia. Sekalipun ya Mika seorang nabi yang luar biasa, ternyata Ahaz yang dilayani olehnya tidak berubah, bahkan menjadi makin jahat. Orang yang rusak rohaninya itu terutama disebabkan karena dirinya sendiri, ya. Bukan karena orang lain. Bukan karena sikon dan lain-lain, tetapi karena dirinya sendiri. Sekalipun dilayani oleh orang yang paling mulia, ya, mungkin dilayani seperti putra manusia Yesus, tetapi saudara perhatikan Yudas tetap binasa. Ya, saudara, sebab itu masing-masing kita harus mempunyai keputusan yang tegas dan terus mau taat seumur hidupnya, ya. Baru hidupnya akan menjadi sesuatu yang berarti di sini. Dan juga di sana, di sorga. Puji Tuhan. Kalau kita melihat Yosua pasal 24 ayat 15. Coba kita lihat Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yosua, ya? Di sini dia memiliki satu ketegasan. Ada satu keputusan yang tegas untuk mau taat. Dia berkata, ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dari kita sendiri yang harus mempunyai satu keputusan tegas. Ya, tadi saya katakan, walaupun ya Ahaz dilayani oleh orang yang luar biasa, tetapi tidak membuat dia berubah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mempunyai keputusan tegas dan terus menerus memelihara hidupnya, ya, memelihara hidupnya baik-baik. Ingat, Ahaz dan Hizkia, saudara, dalam sikon yang lebih kurang satu sama lain itu hampir sama, ya. Dalam satu sikon yang sama, yang hampir sama, ya. Ahaz dan Hizkia, ya. Dikatakan dalam satu sikon yang lebih kurang sama. Tapi dikatakan satu menjadi jahat, satu menjadi rusak dan binasa, tetapi yang lain menjadi begitu indah. Ya. Kita akan melihat dulu bagaimana kehidupan Raja Yotam. Kita lihat 2 raja-raja pasal yang ke-15. 2 Raja-Raja 15 ayat 32. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remahya, Raja Israel, Yotam anak Usia Raja Yehuda menjadi raja. Ya, dikatakan Yotam menjadi raja. Memerintah selama 16 tahun. Dia mendapat pelajaran tentang bapaknya yang dengan sombong, ya dikatakan mau mengambil oper pekerjaan imam sehingga menjadi kusta dikatakan, ya. Bapaknya Yotam. Dikatakan bapaknya menjadi kusta lalu ditolak orang. Sehingga dikatakan, ya,
Yotam yang menggantikannya, menggantikan bapaknya, sekalipun dikatakan dia masih kecil. Yotam tumbuh cukup baik, tetapi tidak penuh, ya. Ia mencapai beberapa prestasi seperti dikatakan oleh firman Allah, membuat pintu dari gerbang bait Allah, membuat tembok Ofel, ya. Menguatkan kota-kota di Yehuda dan beberapa benteng dan menara. Nah, saudara, hidupnya sedang-sedang saja. Ya, ada banyak orang hidup seperti Yotam, cukup baik dan menghasilkan hal-hal yang indah, tetapi sebetulnya masih bisa ditingkatkan lagi. Tetapi, ya, dikatakan masih ada sebenarnya, masih banyak hal yang masih bisa dicapai. Tidak cukup di situ saja, masih ada, masih bisa kita tingkatkan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dan lebih banyak. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Tuhan mengapa tidak mau ditingkatkan? Ya, karena biasanya merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, meskipun masih ada beberapa kekurangan, ya, masih ada banyak hal yang indah-indah dan mulia yang bisa dicapai, tetapi itu semua hanya bisa dikerjakan di dunia, ya. Itulah sebabnya naiklah lebih tinggi, ya. Apa yang firman Allah katakan, coba kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari untuk memperoleh hadiah, ya. Maksudnya meningkatkan, ya. Untuk menaikkan lebih tinggi. Mungkin sudah ada, ya, puluhan rencana Allah yang indah-indah yang sudah dicapainya. Tetapi masih ada ribuan lagi, ya. Dan itu mungkin akan lebih indah yang bisa dicapai. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana bisa naik lebih tinggi? Ya, tadi saya katakan naiklah lebih tinggi, tingkatkan lebih tinggi. Bagaimana bisa naik lebih tinggi? Ya. Itulah sebabnya kalau ingin naik lebih tinggi, berjalanlah dalam roh. Haleluya. Sehingga, ya, mata kita dicelikkan, ya, dan hati bersemangat. Seperti dalam Kejadian, ya, dikatakan keledai Isakar, ya. Coba kita lihat saja, saudara. Kejadian pasal yang ke-49 ayat 14 sampai ayat 15. Kejadian 49 ayat 14 sampai ayat 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Ya, dikatakan, ya, keledai Isakar sesudah celik, ya, menjadi bergairah setelah dilihatnya, katanya, ya, setelah diperhatikan, memperhatikan baik-baik bahwa negeri itu permai, ya, mulai tertarik, mulai bergairah, ya, sebab melihat begitu banyak hal-hal yang indah dan mulia. Haleluya. Begitu juga dengan hidup kita.
Kalau kita tahu bahwa ada rencana Allah yang indah-indah, masih banyak rencana Allah yang mulia, maka itu akan membuat kita bersemangat. Hati ini menjadi semangat, mata menjadi celik karena kita dicelikkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita berjalan dalam Roh, sehingga mata kita celik dan hati bersemangat. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, sehingga kita bisa melihat saudara, bahwa sebenarnya rencana Allah di depan kita masih banyak yang indah-indah. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara selanjutnya, ya, bagaimana bisa naik lebih tinggi? Selain berjalan dalam Roh, ya, kita juga perlu terus belajar firman Tuhan dan saling menasehati. Maka kita akan mengerti bahwa masih banyak rencana-rencana Allah yang indah yang bisa dicapai dalam hidup ini. Lewat kebenaran firman Allah, lewat nasihat firman Allah yang kita baca, yang kita dengar. Dan kita juga saling menasehati satu sama lain. Sehingga kita semakin mengerti bahwa masih banyak rencana Allah yang indah. Puji Tuhan, saya bersyukur ya. Ada beberapa jemaat, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, ya, yang bersedia membuat renungan setiap hari bergiliran, ya. Mereka punya talenta dari Tuhan, bisa memberikan pengertian-pengertian firman yang mereka mengerti, yang mereka dapat dari belajar, dari mendengar, ya, kebenaran firman Allah, sehingga dibagikan dalam grup jemaat. Jemaat bisa mengikuti, bisa menikmati itu renungan, membaca sehingga bertumbuh bersama. Puji Tuhan. Kita saling menasehati. Bukan saling menghancurkan, tetapi saling menasehati dalam belajar kebenaran firman Allah. Maka kita akan bisa mengerti bahwa masih banyak ya rencana-rencana Allah yang indah yang bisa dicapai dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, sampai di mana kita mengerti firman Tuhan, sampai disitulah kita tumbuh dan menjadi kuat. Dan sampai di situ kita akan menerima hal-hal yang mulia dan kekal. Puji Tuhan. Sebab itu jangan berhenti belajar firman Tuhan dan hidup penuh dengan Roh Kudus. Maka itu akan membuat kita bisa meningkat untuk lebih tinggi lagi. Haleluya. Sehingga kita boleh bisa mencapai apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lalu raja yang kedua, ya, dikatakan Hizkia melayani 3 raja. Yang pertama tadi kita sudah belajar, lalu yang kedua, tadi yang pertama adalah Raja Yotam. Lalu yang kedua adalah Raja Ahaz. Dikatakan memerintah selama 16 tahun. Ya, coba kita lihat dulu dalam 2 Tawarit 2 Tawarit 28 ayat 1, maaf. 2 Tawarit 28 ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan ya, raja-raja ini dilayani ya oleh Hizkia. Maaf saudara, salah ya. Kalau saudara perhatikan di sini bagaimana dikatakan mereka dilayani. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan hasilnya berbeda. Apa yang dilayani oleh Mika? Raja-raja ini dilayani oleh Mika, ya. Tetapi hasilnya berbeda. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ya, bagaimana Ahaz ya memerintah selama 16 tahun dikatakan. Ini raja yang jahat. Ya.
tetapi dikatakan lahir dari raja yang baik. Saudara bingung ya contoh-contoh ini mulai tadi. Supaya saudara bisa membedakan, saudara bisa melihat seperti tema saya katakan mau menjadi yang mana dengan contoh-contoh ini. Ya, orang ini ya lahir dari raja yang baik, tetapi raja ini menjadi raja yang jahat. Mengapa? Ya. Hidup yang baik dan yang jahat itu dimulai dari perkara kecil, ya. Tidak ada orang tiba-tiba menjadi baik atau menjadi jahat. Semua mulai dari yang kecil. Mulailah dengan memiliki keputusan yang tegas, tadi saya katakan, kita harus punya keputusan yang tegas seperti Yosua berkata, kami dan seluruh keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Kamu boleh pilih kamu mau beribadah kepada siapa. Tapi kami sekeluarga, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan satu keputusan yang tegas dari seorang imam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya, saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan mulailah memiliki keputusan yang tegas. Coba kita lihat dulu dalam Lukas 12 ayat 57. Lukas 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya. Mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, saudara, tadi saya katakan dimulai dari hal yang kecil. Mulailah dengan memiliki keputusan yang tegas. Haleluya. Untuk melakukan yang benar, melakukan sesuai firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, biarlah kita mau lakukan itu. Kalau orang beriman, ya, saudara, mau sungguh-sungguh bertobat, ya, dan menjadi baik. Haleluya. Saudara, pasti bisa, ya. Pasti bisa. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa itu siap membantunya. Allah akan membantu kita yang punya kerinduan, ingin meningkat, ingin hidup dalam kebenaran, ya, ingin lebih baik dari kemarin, maka Dia akan membantu kita. Puji Tuhan. Orang yang tidak mempunyai keputusan yang tegas dan yang plim-plan misalnya, ya, plim-plan tidak punya pendirian, maka akan mudah hanyut menjadi jahat dan akan menjadi rusak, ya, menjadi jelek. Saudara, itulah sebabnya jelek atau rusak atau baik, ya, atau sorga atau neraka, semua ditentukan masing-masing di dunia ini, ya. Ditentukan di dunia ini oleh masing-masing. Haleluya. Bukan karena gandol atau mengikuti seseorang, tetapi dikatakan oleh ayat ini, mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Maksudnya harus punya keputusan pribadi sendiri, bukan ikut-ikutan, bukan menjadi plin-plan. Berapa banyak seseorang kadang-kadang, ya, maaf bicara, seringkali diistilahkan seperti bebek, ya. Bebek itu kalau yang di depan ke kiri semua ke kiri, kalau ke kanan semua ke kanan. Dalam persatuan bagus. Tetapi kita juga perlu melihat kalau ada hal yang salah jangan ikut-ikut. Harus punya pendirian yang tegas. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Raja yang baik, ya. Dikatakan saudara memerintah selama 29 tahun, ya. Itu raja yang ketiga, ya. Bagaimana atau kalau saudara perhatikan, ya, di dalam firman Allah kalau kita lihat ada beberapa hal, ya, tetapi
Kalau kita melihat di sini saudara, ya, Raja Hizkia. Bagaimana Raja Hizkia dikatakan, ya, Hizkia. Kalau saudara perhatikan, Raja Hizkia, ya, adalah raja yang dikatakan raja yang baik, puji Tuhan, ya. Raja Hizkia, raja yang baik, memerintah selama 29 tahun. Termasuk, ya, tambahan 15 tahun. Kalau saudara perhatikan dalam raja-raja, 2 raja-raja, saya tidak bacakan 2 raja-raja 18, ya, ayat 1 sampai ayat 8, ya. Bagaimana pengalaman Raja Hizkia, ya, ditambah umurnya oleh Tuhan 15 tahun, ya. Saudara, semua raja-raja ini dimulai dari bayi yang tidak berdaya, ya. Dan selanjutnya tergantung dari perkembangan dan pribadinya masing-masing. Ada orang berkata, oh kalau keturunannya seperti ini pasti anaknya semua menjadi seperti ini. Belum tentu saudara, ya. Perkembangan itu ditentukan oleh pribadinya masing-masing. Tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau pribadinya itu walaupun dilahirkan dari keluarga yang baik, kalau dia bergaul dengan hal yang jahat dan dia ikut dalam pergaulan yang jahat, maka dia tidak sama dengan yang baik dalam keluarga. Ya. Nah, itulah sebabnya saya tadi katakan perkembangan itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Semua mempunyai kesempatan yang sama, ya, untuk menjadi baik atau jahat. Allah tidak membedakan dan dia juga siap membantu yang mau, haleluya, yang mau terus bertumbuh, mau meningkat, ya, mau terus hidup dalam kebenaran Allah, mau mencapai semua rencana-rencana Allah yang indah, ya. Tuhan tidak pernah membedakan, ya. Kalau kita siap, kalau kita mau, maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, haleluya. Kalau mau hidup suci, Tuhan yang Maha Kuasa sanggup mengerjakannya dengan berhasil bagi orang-orang beriman yang mau. Saudara, rasa-rasanya kalau kita melihat, ya, betapa sulitnya untuk menjadi pilot misalnya, atau menjadi dokter, menjadi insinyur. Kalau dipikir-pikir, aduh rasanya sulit ya, gimana caranya pilot bisa bawa pesawat di atas, di udara. Kalau di lantai, di jalan raya, ya mungkin mobil belajar itu masih ada di daratan. Tapi ini pesawat ada di udara, kok bisa mereka itu membawa? Kalau mau dipikir-pikir rasanya sulit untuk menjadi pilot. Sulit untuk jadi dokter, kok bisa tahu, ya, dalam organ manusia ini ada apa saja, bisa mengerti, bisa tahu obatnya ini yang perlu diberikan, obat apa yang cocok untuk ini dan sebagainya. Ya. Waktu saya perhatikan, waktu keponakan saya Dr. Obed yang sekarang sudah melanjutkan sekolah spesialis, ya, ortopedi di Palembang. Waktu dia tinggal bersama saya, waktu dia kuliah kedokteran, aduh lihat bukunya saudara besar-besar, banyak, ya. Di meja itu buku, waduh, sampai orangnya ketiduran di meja, ya. Rasa-rasanya kalau mau dilihat, rasanya sulit ya jadi dokter. Tetapi manusia bisa mendidiknya sampai jadi, ya. Begitu juga pilot, begitu juga insinyur. Ada yang mendidik, manusia mendidiknya sampai jadi. Haleluya. Apalagi Allah, saudara. Ya. Kalau kita mau menjadi seperti Musa misalnya dalam Alkitab, misalnya Elia, ya, Daud, Yusuf, siapa saja, ya, asal mau taat. Pasti Allah sanggup lebih dari manusia, lebih dari guru-guru manusia, ya.
Guru-guru duniawi ini, guru-guru manusiawi, dia lebih dari itu. Allah kita lebih sanggup. Haleluya. Dia sanggup mendidik kita sampai menjadi sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Allah, ya. Kita sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi firman Allah katakan, ya, bersama Allah kita dapat melakukan segala perkara. Coba kita lihat dulu dalam Roma, Saudara. Dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Kalau Allah di pihak kita, gak usah takut, jangan ragu-ragu. Haleluya. Dengan Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan. Percayalah akan Allah, ya. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat itu, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita merasa minder, kita nggak bisa apa-apa, cuma begini. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi, guru di duniawi ini saja bisa mengajar yang sulit kepada seseorang sampai bisa jadi. Apalagi Allah yang hebat, yang luar biasa, yang maha kuasa. Dia sanggup menjadikan kita berhasil sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin bagi Allah itu, bagi Allah mungkin orang akan berkata bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kita cocok dengan kehendak Allah, juga kita akan menikmati hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Puji Tuhan. Apa yang baik yang sudah kita tahu, ya, lakukan dengan Tuhan, ya. Kalau kita lakukan dengan Tuhan, pasti jadi. Haleluya. Apalagi kalau kita tahu, ya, banyak kalau kita tahu banyak, ya, dan mempunyai kekuatan banyak dari Roh Kudus, maka kita akan sanggup menyelesaikan walaupun itu mustahil. Allah akan bekerja bersama-sama membantu kita. Haleluya. Sekarang tergantung kita, ya. Kita mau naik terus atau tidak. Ini pilihan. Kita mau tetap seperti ini apa tidak, ya. Tadi tema saya katakan mau menjadi yang mana, ya. Mau seperti Hizkia atau seperti Yotam, ya. Kalau saudara perhatikan bagaimana hidup raja-raja ini, ada yang jahat, ada yang baik, ya. Itu adalah pilihan, ya. Pilihan. Bagaimana kita, ya. Itulah sebabnya pilihlah yang baik dan lakukan. Jangan tertipu oleh iblis dan juga kaki tangannya, ya, iblis. Semua, ya, orang-orang yang ada di dalam penyertaan Tuhan, yang ada dalam pimpinan Tuhan, saya yakin saudara akan menjadi berhasil, akan menjadi indah, ya. Sebab Tuhan selalu mendukung semua yang baik, semua yang benar, ya, semua yang suci, semua yang indah, semua yang cocok firman Tuhan. Tuhan ikut mendukung. Puji Tuhan. Selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita hidup dalam kesucian, jangan takut, ya. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti sanggupkan kita untuk kita meningkat terus, naik terus,
Masih banyak rencana Allah yang besar yang belum kita capai, maka kita akan sampai di sana. Jangan bangga dengan apa yang sudah dicapai, jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Masih banyak, masih ribuan mungkin rencana Allah yang belum kita alami. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Mau menjadi apa? Itu tergantung dari kita. Mau yang seperti apa? Tuhan memberi semua anak-anak Allah ya kesempatan yang sama. Bukan seperti dunia ini, ya. Jangan ditipu oleh iblis, ya. Atau ditipu oleh pikiran-pikiran kita yang mungkin dibisiki oleh iblis. Sehingga mungkin pikiran kita menjadi ya sepertinya cuma begini, enggak mungkin dan sebagainya. Atau juga dirusak oleh pengalaman-pengalaman kita sendiri. Percayalah akan firman Tuhan, ya. Percayalah bahwa Allah tidak membedakan orang, ya. Dan dia juga dikatakan dia maha kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mau taat, ya, apalagi mau menggunakan setiap kesempatan yang ada. Kita tahu bahwa itu setiap kesempatan yang ada bukan kebetulan, ya. Sekalipun mungkin datangnya tiba-tiba dan tidak disangka, ya. Kita tahu bahwa Tuhan ada di belakangnya. Sebab itu bukan satu kebetulan kesempatan yang Tuhan taruh di depan kita. Karena ada Allah di belakangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, ya, pasti bisa. Dan kita bisa menikmati semua yang disediakan oleh Allah. Puji Tuhan. Jangan mau dibujuk saudara, ya, dan dirayu oleh kemanisan dan kemuliaan dunia ini. Sehingga hidup menjadi rusak, ya. Hidup tidak menjadi apa yang sesuai menjadi kehendak Allah. Haleluya. Atau dengan kata lain, hidup tidak menjadi apa-apa hidupnya. Ya. Itulah sebabnya kerjakan semua dari kecil. Dari permulaan tetap setia. Hal-hal kecil tetap setia. Maka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi hati-hati. Dikatakan di sini kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Maka makin lama akan makin besar. Amin. Tadi saya katakan gak otomatis tiba-tiba orang menjadi jahat, orang menjadi baik. Biasanya dimulai dengan hal-hal yang kecil, ya. Nah, saudara, dikatakan makin lama makin besar. Dan kita yakin makin indah, ya. Tuhan sanggup memimpin dan mengajar kita sampai titik terakhir, yaitu kesempurnaan. Puji Tuhan. Kalau mau, ya, dan mengerti, percaya Tuhan, ya, maka itu adalah untung, saudara. Untung besar. Kita percaya Tuhan itu untung besar, ya. Seperti mendapat surga untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Puji Tuhan. Kalau jalan kita betul,
maka hati ada sejahtera. Hati akan puas, dan apa saja yang kita buat akan menjadi mudah, akan menjadi berhasil. Ya, itulah sebabnya sertakan Tuhan dalam segala segi. Maka bersama Dia akan semuanya menjadi mudah dan berhasil. Kalau bersama Tuhan, puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Haleluya. Inilah iman kami Tuhan. Pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat rencana yang begitu indah dalam hidup ini. Engkau membuat banyak rencana yang indah-indah dalam hidup ini. Seringkali kami tidak menyadari, seringkali kami tidak membuka mata ini untuk melihat bahwa ada rencana Allah yang indah yang harus kita capai. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tapi kiranya oh Tuhan membangkitkan semangat dari umat-Mu untuk kami Tuhan meningkat terus. Haleluya. Tidak puas dengan apa yang kita sudah capai, tapi kami mau meningkat terus, sebab bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami yakin kalau kami bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan apa yang mungkin manusia berkata mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berkati setiap umat Allah yang sudah mengikuti ibadah ini. Mereka mengimani janji-janji firman Allah. Mereka menghargai firman Allah. Mereka simpan firman Allah dalam hati mereka. Bahkan mereka boleh lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Maka Engkau akan memberkati mereka. Apa saja yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Keluarganya akan diberkati oleh Allah. Engkau tolong apa saja yang mereka rindukan. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, memampukan dan menyanggupkan, sehingga mereka dibawa kepada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Bila keluarga mereka kokoh kuat diberkati Allah. Kuasa iblis tidak ada yang dapat sanggup mengganggu mereka, karena mereka ada pertahanan yang kokoh di dalam Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga seberapa umat Allah yang saat ini mungkin merindukan pekerjaan baru. Ada usaha-usaha baru yang dirintis, ada kesukaran, kesulitan keuangan, perekonomian mereka terganggu, ada hasil-hasil yang terbatas, ada yang kurang karena adanya oh Tuhan wabah virus ini. Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Omset-omset yang belum terpenuhi, Engkau sanggup menolong di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka tetap belajar berharap kepada Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada umat-Mu yang sedang terbaring karena sakit, penyakit apapun, dalam nama Yesus Engkau bebaskan, lepaskan. Semua sehat karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ajaib, Engkau tabib yang ajaib. Bilur-Mu cukup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Para kaum lansia yang sudah banyak umur, berikan mereka juga kesehatan. Tante Lina, Tante Liana, berilah mereka sehat terus Tuhan. Jagai dengan kemurahan Allah, sehingga mereka terus memuliakan Tuhan. Hidupnya makin bertumbuh kuat, rohaninya bertumbuh. Dan Engkau terus pakai mereka untuk jadi berkat dalam keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga anak-anak yang baby yang sudah dilahirkan oleh ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baik juga Tuhan anak-anak sekolah minggu, jagai mereka, lindungi mereka, pagari mereka, jauhkan dari sakit penyakit, lebih dari itu pergaulan-pergaulan yang jahat. Kalau mereka harus belajar, oh Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa dalam minggu ini yang sedang berulang tahun. Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, panjang umur. Turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kesehatan Tuhan berikan bagi mereka semua di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung,
janin bersama ibunya sehat. Amin. Tuhan tolong, biarlah pada waktu melahirkan semua ditolong oleh Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan juga sanggup buka rahim mereka. Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, baik juga pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan tugasnya dengan bijaksana, dengan adil, karena mereka takut akan Tuhan. Engkau tolong berkati mereka, mampukan, sanggupkan mereka dalam keputusan-keputusan yang harus diambil. Berikan hikmat yang datang dari Tuhan. Engkau lalukan virus-virus ini dari Indonesia dan baik di seluruh bumi ini, di dalam nama Yesus. Yang terjangkit, oh Tuhan, Engkau tolong mereka. Kalau ada di rumah sakit, di rumah dimanapun, Engkau menjamah. Baik para dokter juga Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Keselamatan bangsa Indonesia, Engkau tolong Tuhan, selamatkan Indonesia. Kami yakin Engkau punya rencana yang indah bagi Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, persembahan-persembahan yang mereka antar dan mereka kirim, baik juga mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Allah, baik juga mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, orang-orang yang cinta rumah Tuhan, mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga seberapa yang sudah melayani pagi ini, baik Tuhan yang memimpin pujian, singer, pemain musik, biarlah Tuhan memberkati dan pakai mereka semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami terus ada dalam kebenaran firman. Jauhkan kami untuk melakukan hal-hal yang salah. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati.